Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada tahun 2015, Gallup pernah melakukan survei di Arab Saudi. Hasilnya adalah bahwa dalam setiap tahunnya ada pertambahan 5% dari penduduk Saudi yang menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk menjadi ateis. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik. Alasan mereka adalah bahwa karena agama yang diterapkan, baik hukum-hukumnya, baik norma-normanya, cara dakwahnya, dan juga segregasi yang ketat di Arab Saudi membuat mereka seolah seperti menempatkan agama sebagai borgol. Ini sangat menarik. Lalu kemudian ada beberapa hari yang lalu saya juga menulis tentang Haris Sultan yang kemudian lebih memilih menjadi ateis di Australia. Dia berpindah kewarganegaraan dari Pakistan karena hidupnya selalu terancam gitu. Dia juga menyatakan bahwa sejak kecil dia hanya menerima agama, dakwah agama itu sebagai muntahan caci maki, baik kepada agama lain atau kepada siapapun yang dibencinya. Lalu kemudian juga ada beberapa kasus lain, misalnya ada gadis remaja Saudi yang melarikan diri dari Arab Saudi dan lebih memilih ateis dan sekarang menjadi warga negara Kanada. Dan juga ada beberapa kasus lainnya. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Pakistan dan juga Arab Saudi. Fenomena ini sebenarnya juga terjadi di negara kita. Hanya mungkin tidak pernah ada yang melakukan survei. Tapi pada prinsipnya begini, saya sering mendapatkan pengaduan dari kecemasan beberapa orang tua yang menyatakan bahwa anaknya lebih memilih ateis atau setidaknya tidak percaya terhadap agama-agama. Ini banyak sekali. Salah satunya di Jakarta yang menyatakan anaknya kemudian tidak percaya adanya Tuhan setelah membaca bukunya Stephen Hawking. Lalu kemudian di Jawa Tengah juga ada yang menyatakan bahwa setiap dia pergi ke masjid atau dia melihat beberapa konten di media sosial isinya hanya cacian dan makian, lalu kemudian situasi itu membungkus kesimpulan-kesimpulan dari generasi muda kita, remaja-remaja kita, seolah-olah agama itu adalah hanya muntahan kebencian, alat penakut, surga neraka, kematian dan sebagainya, sehingga mereka membuat konklusi bahwa dalam rasa takut, dalam rasa cemas, mereka kemudian lebih memilih untuk menjauhi agama. Mereka lebih nyaman tanpa agama. Dan adanya Tuhan dengan tidak adanya Tuhan menurut mereka itu terasa sama saja. Agama tidak dilahirkan untuk mencaci, juga tidak dilahirkan untuk menyerang orang lain. Seringkali Allah mengawal para nabi dalam koridor kesantunan dan kesejukan. Kita juga banyak memiliki kisah-kisah bagaimana kesantunan Nabi, bagaimana kisah-kisah tentang Nabi menghadapi para pencaci dan para pemaki terhadap dirinya. Konsep-konsep ketuhanan adalah kebutuhan dari setiap manusia. Manusia butuh adanya Tuhan. Sehingga yang harus disampaikan kepada umat adalah bahwa Tuhan adalah kebutuhan. Bukan berarti Tuhan yang membutuhkan manusia. Oleh karena itu, konsep-konsep dakwah kita dalam agama-agama sudah seharusnya diperkenalkan dengan cara yang sangat manusiawi. Bukan dengan memaki. Bukan dengan kemudian menunjukkan arogansi kita karena kita sudah merasa menemukan konsep ketuhanan. Karena kita sudah merasa memeluk agama-agama. Inilah kemudian yang membuat bahwa agama-agama ini kemudian membesar, agama apapun, karena dihantarkan dengan konsep-konsep yang sangat manusiawi. Jika agama-agama ini disampaikan dengan cara perang, dengan cara yang zalim, dengan cara memaki, lalu dengan cara membinasakan orang lain, mungkin tidak akan ada agama-agama sampai saat ini. Jika agama hanya selalu disampaikan tentang kematian, maka umat tidak akan pernah belajar tentang kehidupan. Jika agama hanya disampaikan tentang ketakutan-ketakutan, maka umat tidak akan pernah belajar untuk mengenali hakikat keberanian.
Jika agama hanya disampaikan dengan caci maki, maka umat hanya akan belajar menindas orang lain, memaki orang lain, berkelahi dengan orang lain, dan juga hanya akan belajar tentang bagaimana cara berperang. Saya bukan pendakwah agama, saya umat biasa yang lebih menginginkan kesejukan dan kedamaian. Mohon kepada para pendakwah agama, jangan sampaikan agama dengan cacian, makian, dan juga kebencian. Karena pintu-pintu kegaiban, pintu-pintu akhirat hanya Allah yang memegang kunci-kuncinya. Jangan ajari kami memaki, jangan ajari kami untuk mencaci orang lain. Karena dengan beragama, seharusnya kita lebih damai, sejuk, dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.